I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Down on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. For the 3 old thoughts, new block, where that bitches in my line, and you know. Pertanyaannya, tahun berapa sih Pak RRI ini berdiri di Palangkaraya ini? RRI Palangkaraya berdiri sejak tahun 1964, tepatnya 16 Agustus 1964. Itu diresmikan oleh kepala daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Cilik Rio. Dan untuk nama pemilik atau pendiri usaha ini siapa? RRI bukan perusahaan ya, RRI lembaga. Lembaga itu adalah milik pemerintah. Iya, pemerintah. Sekarang RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang secara esensi di undang-undang itu adalah milik bangsa. Oh iya. Tapi yang menyediakan ini pemerintah ya? Jelas pemerintah, karena segala sesuatu lembaga dan kementerian itu kan di bawah pemerintah. Iya. Kalau untuk wilayah yang terdampak siaran radio ini, wilayah mana aja di Palangkaraya? Secara geografis Kalimantan Tengah ini adalah provinsi yang 1,5 kali pulau Kalimantan, 1,5 kali pulau Jawa. Jadi Kalimantan Tengah itu mencakup adalah 13 kabupaten dan kota. Tetapi karena wilayah Kalimantan Tengah itu terdiri daripada jangkauan yang jauh, maka ada beberapa kami di daerah itu yang mendirikan nilai untuk mengcover wilayah yang ada. Tetapi baru dapat 70% wilayah Kalimantan Tengah yang kami operasikan RRI. Oh, masih 75%. Iya. Kalau untuk ininya Pak, bagaimana penyampaian siaran radio yang bisa disiarkan tiap Pak? Kayak apa aja penyampaian isi radio tiap harinya? Nah, secara umum RRI adalah lembaga penyiaran publik yang diberikan oleh pemerintah bersama undang-undang pemerintah nomor 15 tahun 2002. Dan di situ terjabarkan bahwa RRI tugas adalah memberikan edukasi, memberikan hiburan sehat, informasi dan lestari budaya serta sama pengamatan Nusantara. Disinilah peran RRI sangat penting untuk memberikan edukasi pencerahan tentang perkembangan khususnya di Indonesia. Tetapi tiap RRI punya program masing-masing. RRI Palangkaraya ada 4 program. Program 1 adalah itu khusus siaran mencakup seluruh masyarakat. Program 2 untuk anak-anak kaum muda. Program 3 itu khusus untuk siaran berita dan informasi. Dan program 4 adalah kearifan budaya lokal. Dia akan mengcover dan memberikan kesempatan kepada budaya-budaya lokal untuk menyampaikan dan melestarikan budaya di daerahnya. Mungkin untuk Kendalanya selama RRI ini berjalan gitu Pak, dalam penyampaian informasinya gitu. Secara umum tidak ada kendala, tapi karena kebijakan pemerintah itu masing-masing punya keinginan dari masing-masing, RRI sangat tergantung keinginan pemerintah yang berkuasa. Contohnya, zaman Orde Baru, RRI sebagai saya ulangi lagi. Zaman perjuangan, RRI adalah radio perjuangan. Dan di zaman Orde Baru adalah RRI sebagai radio pemerintah. Sekarang di reformasi, RRI adalah radio publik milik bangsa. Dan milik semua, bukan milik pemerintah aja. Dan dalam hal penyiaran, RRI tidak ada campur tangan dari pemerintah. Tapi penggajian kita dari pemerintah. Ya. Itu. Lalu bagaimana sih Pak RRI ini mendukung dan mempromosikan budaya serta seni di Kalimantan Tengah? Contohnya kan ya seperti yang pameran kemarin kan Pak. Gimana cara RRI ini menyampaikan informasinya terkhusus di Kalimantan Tengah? Oke, kita lihat RRI ada 4 program. Program 2 itu anak muda. Dan program 4 itu untuk budaya kearifan lokal. Setiap RRI itu diberi kesempatan untuk mengolah, mengapresiasi budaya yang ada di daerahnya seirama dengan keinginan di pemerintah pusat, khususnya lembaga penyiaran publik LPP RRI. Tiap tahun kita RRI melaksanakan festival pelajar Nusantara.
itu memberi kesempatan kepada anak-anak pelajar untuk mengapresiasikan seni dan prestasi dia. Salah satunya seni tari, ulah pukal, Iya. ahli masak, dan yang lain sebagainya. Iya. Jadi selanjutnya itu Pak, apa peran RRI dalam penyampaian informasi penting kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau krisis gitu Pak? Ini gimana cara? Selama ini RRI sebagai corongnya milik bangsa, setiap ada aktivitas, setiap ada kegiatan, saya ada kendala. Terutama krisis misalnya, sekarang terjadi masalah dunia gitu, Israel dan Palestina. Dan ini berikan informasi yang sesuai dengan fakta dan data terjadi. Tidak ada yang melihat kiri dan kanan. Netral gitu ya Netral. Pak? Begitu juga yang sekarang terjadi kemarin itu di Kalimantan Tengah terjadi masalah adat Dayak yang menuntut haknya di perusahaan. Jadi seperti netral. Dia menundukkan perusahaan itu sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, bukan untuk memperkeruh dan membuat perusahaan lebih masyarakat nanti di daerah itu semakin membangkitkan emosi dia terhadap perusahaan. Jadi menundukkan perusahaan itu sesuai sebenarnya dan realitas yang fakta yang ada. Jadi nggak dibuat-buat ya kan Pak? Dari buat. Berarti Langsung daerah adalah radio lembaga dari pemerintah tidak boleh menyiarkan berita-berita yang kuat hoax. Sudah faktanya dan terjadi. fakta yang terjadi. Dan yang terakhir nih Pak, bagaimana RRI melibatkan pendengarnya dan merespon umpan balik mereka? Inilah sangat pentingnya. Setiap instansi pemerintah, setiap perusahaan, selalu ada umpan balik akan majulah perusahaan itu dan RRI tersebut. Selama ini RRI selalu melibatkan publik pendengar, masyarakat, tokoh pemerintahan untuk memberikan masukan. Apa sih yang dilakukan sama RRI sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai peraturan perundangan. Kalau belum, kita tidak akan menolak dan tidak akan menerima serangan masukan dari mereka. Dan masukan dari mereka itu sangat penting. Itulah keinginan masyarakat, itulah keinginan publik. Karena RRI radio publik milik bangsa. Jadi kami tidak akan mengangkat diri, kami akan membuka diri. Karena sebenarnya adalah rumah rakyat Indonesia. Jadi RRI itu apapun, siapapun, dimanapun, apa yang terbaik untuk kemajuan RRI, kami akan menerima. Itu. Apa ada masukan kritikan diterima gitu. Ya. Dan terakhir nih Pak, Ya. harapan dari Bapak ya kami minta. Apa sih harapan Bapak supaya RRI terutama di Palangkaraya ini bisa semakin maju gitu Pak? Oke. Harapan saya adalah ada di pelajar sebagai mahasiswa. Kalilah pelopor memulai mencintai RRI. RRI sekarang ada di ujung jari. RRI digital dengan HP smartphone, HP sebagainya akan bisa mudah. Dimanapun Anda berada, di ujung dunia pun Anda akan mendengar RRI. Misalnya Anda orang Sumatera akan mendengar radio Sumatera ada. Misalnya Anda orang Jawa mendengar radio Jawa ada. Semua bisa. Jadi kami berharap khususnya adik-adik mahasiswa ini yang sebagai pelopor utama ikut mencintai dan memberikan bahwa RRI itu adalah radio milik bangsa bukan milik pemerintah. Semuanya ya Pak. Oke Pak, mungkin hanya itu saja wawancara kami hari ini Pak. Terima kasih sudah membantu kami Pak dalam memenuhi tugas dari dosen kami. Terima kasih Pak. Sama-sama. Satu hal saya sebagai adik-adik mahasiswa generasi milenial, generasi emas yang akan datang untuk membangun khususnya Kalimantan Tengah, manfaatkanlah, gunakanlah teknologi untuk kepentingan edukasi, pendidikan, bukan untuk kepentingan kuat. Sesuai dengan yang terjadi gitu. Siap. Iya. Terima kasih. Menyebabkan hoax.